Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya, untuk mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersyukur setiap hari? Setiap waktu kita harus mengucapkan alhamdulillah. Karena begitu banyak orang yang masih ingin hidup sebagaimana kita hari ini. Namun beberapa hari yang lalu ada teman saudara kita, orang tua kita yang sudah harus diusung oleh keranda jenazahnya. Begitu banyak orang yang masih ingin bernafas lega sebagaimana kita bernafas pada hari ini. Kita bernafas begitu nyaman, begitu nikmat, begitu enak kita bernafas. Namun ada teman saudara kita yang ada di rumah sakit begitu banyak. Mereka bau bernafas saja susah, harus disambung selang yang masuk ke dalam rongga leher mereka. Begitu banyak orang yang masih ingin berjalan sebagaimana kita berjalan kaki menuju rumah Allah ini. Begitu banyak orang yang masih berjalan tanpa kendaraan dengan kaki yang mereka kuat luar biasa. Namun begitu banyak teman saudara kita yang mau berjalan saja susah, harus didorong oleh kursi rodanya. Sehingga kita yang pada hari ini masih dalam sehat walafiat, masih di dalam Allah berikan nikmat, maka teruslah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmat yang aku berikan wahai manusia. Ketika kalian bersyukur maka Allah akan nambah, Allah akan kasih lagi, Allah akan berikan kepada kalian. Tapi ketika kalian kufur, tidak bersyukur atas segala nikmatku, maka ketahuilah kata Allah, azabku amatlah pedih. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sosok manusia sejati yang telah menyelamatkan kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang tidak beradab menuju alam yang penuh dengan keberadaban, penuh dengan adabu, penuh dengan tata krama, penuh dengan etika, sehingga kita semua bisa hadir aman dan damai sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib pada kesempatan ini akan mengambil tema yang berjudul Islam agama rahmatan lil alamin. Ketika kita menjadi umat Islam adalah menjadi gambaran bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika ia hadir di tengah-tengah berbagai macam kalangan, orang sayang kepadanya, orang cinta kepadanya. Bahkan dalam peristiwa ketika Taif, kaum Taif melempari Nabi, mengalir darah di pelipis mata Nabi, bahkan bibirnya hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi yang demikian, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan kepadanya. Ya Rasulullah, angkat tanganmu pada hari ini, berdoa kepada Allah, niscaya aku akan hancurkan mereka yang melemparimu dengan batu. Mengalir mata, mengalir air mata, bahkan mengalir darah di pelipis matanya. Bahkan bibir Nabi hancur kena batu yang dilemparkan oleh kaum Taif. Adakah pada saat itu Rasulullah membalas? Adakah pada saat Rasulullah dendam? Rasulullah tidak membalasnya. Rasulullah bahkan dengan tenangnya dia menjawab, wahai Jibril, aku tidak demikian wahai Jibril. Aku tidak mau begitu. Kalau mereka tidak beriman pada hari ini, maka tunggu besok. Kalau besok tidak beriman, maka tunggu lusa. Kalau lusa tidak beriman, maka tunggu anaknya. Kalau tidak anaknya beriman, maka tunggu cucu-cucu mereka. Insyaallah dari generasi mereka akan ada yang beriman kepadaku, kata Rasulullah. Bahkan pada saat itu malaikat Jibril, saking sakit hatinya malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah Muhammad, angkat tanganmu pada hari ini. Engkau begitu dikabulkan doamu oleh Allah. Aku malaikat Jibril memiliki dua sayap. Sayap kanan saya bagaikan gunung Jabal Nur, gunung yang begitu besar. Kau berdoa, maka saya angkat sayap kanan saya. Saya tutup mereka yang tidak mau dengar dakwamu. Saya akan hancurkan hari ini, kata malaikat Jibril. Kemudian pada saat itu malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kau melihat bagaimana kisahnya Nabi Lut yang tidak sanggup dengan umatnya, nabinya berdoa, ya Allah tenggelamkan kaumku. Kaumnya Nabi Lut ditenggelamkan oleh Allah karena doa nabinya tidak sanggup dengan umatnya.
Kemudian peristiwa Nabi Nuh ditenggelamkan kaumnya karena doa nabinya. Bahkan Nabi Nuh, anaknya dan istrinya sendiri, anaknya Kan'an, tidak taat kepadanya, sehingga dia berdoa, ya Allah, aku tidak sanggup dengan umatku. Maka pada saat itu Allah datangkan gempa bumi, Allah datangkan tsunami, dihancurkan kaum mereka pada hari itu. Nah, malaikat Jibril mengatakan, nah Muhammad, Rasulullah kekasih Allah, angkat tanganmu pada hari ini, berdoa, hancurkan mereka yang tidak pernah mendengarkan dakwamu, bahkan melemparimu dengan batu sehingga mengalir darah di pelipis matamu. Apa jawab Rasulullah? Wahai Jibril, aku tidak begitu. Aku simpan doaku, untuk umatku di yaumil mahsyar nanti. Aku Rasulullah diutus ke permukaan dunia ini, bukan perusak, bukan menghancurkan, bukan. Tapi aku diutus Allah ke permukaan dunia ini. Innama buistu liutammima makarimal akhlaqa. Aku diutus Allah ke permukaan dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga itulah kita di dalam berkehidupan ini adalah bagaimana kita disempurnakan pribadi kita. Kita mencontohi perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini adalah hari Jumat yang kita kenal di dalam istilah Quran, di dalam istilah kita juga sebagai Islam, bahwa kita dianjurkan pada hari ini untuk bergegas menuju Allah, menuju melaksanakan salat mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati miyaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ketika telah diserukan, dikumandangkan panggilan untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bergegaslah berlari kalian untuk memenuhi panggilan Allah. Sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian orang-orang yang mengetahui. Apapun pekerjaan kita, apakah kita sebagai aparat TNI dan Polri, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai nelayan, sebagai penjaga masjid, sebagai abang bentor, dan lain-lain sebagainya, ketika panggilan azan hari Jumat berkumandang, maka fas'au, tinggalkan semua pekerjaan kalian, berlarilah kalian untuk menuju rumah Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena manusia dipanggil hanya 3 kali saja. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan, tunaikanlah. Panggilan yang kedua adalah panggilan haji. Ketika kalian mampu, tunaikanlah. Panggilan yang ketiga adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan kalian mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam berkehidupan ini tentu Islam begitu banyak menggambarkan, mengajarkan kepada kita untuk anak-anak menghargai yang lebih tua, dan yang tua menghormati bahkan menghargai yang lebih muda. Sehingga ketika kita hidup di dalam kehidupan ini untuk saling harga menghargai, saling hormat menghormati, maka akan hiduplah damai, tentram di antara kita semuanya. Allah berfirman di dalam hadits qudsinya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu akhlal ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kasih sayang kalian di bumi sesama penduduk bumi, maka Allah yang di langit akan sayang kepada kalian, akan turunlah rahmah kepada kita bersama. Alangkah berbahagianya kehidupan kita jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, sementara orang yang alim memberikan ilmunya kepada orang-orang yang awam, sementara orang kaya memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah, maka akan terciptalah rahmat di dalam kehidupan ini. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas orang yang lemah, sementara orang yang alim malah membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh, sementara orang kaya malah memperkaya dirinya menyantap orang-orang miskin, bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Ketika kita hidup di tengah berbagai macam perbedaan, di kalangan kita ada yang berbedaan suku, ada yang berbeda budaya, bahkan berbeda bangsa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Telah aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa Allah ciptakan kita? Lita'arafu,
untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Insyaallah dengan khutbah kami pada hari ini akan menambah wawasan bagi kita semua agar kita menjadi Islam. Agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga kita menjadi insan-insan yang terus istiqamah di jalannya. Jaga keteduhan hati, jaga lisan, jaga perbuatan kita agar kita hidup di mana-mana orang lain akan senantiasa merasa aman, tenang dan tentram. Hari Jumat juga sering dikatakan dalam istilah Islam disebutkan dengan Sayyidil Ayyam, adalah raja atau nenek moyang atau penghulu dari segala hari. Umat Nasrani mengambil keistimewaan hari mereka Yaumul Ahad atau hari Minggu. Umat Yahudi mengambil keistimewaan Yaumus Sabti atau hari Sabtu. Kita umat Islam mengambil keistimewaan Yaumul Jum'ah. Ketika diriwayatkan dalam hadis lain, barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka dihapuskan dosanya meskipun sebanyak butiran putih ombak menghampas di lautan. Kemudian barang siapa yang duduk mendengarkan khatib naik di atas mimbar, dia mendengarkan khutbah pertama dan sampai selesainya, maka dicatat namanya dan diberikan pahala baginya, dan malaikat duduk bersamanya dan menyaksikan khatib yang naik di atas mimbar. Barang siapa yang datang di awal waktu yang pertama, maka pahala yang mereka dapatkan sama sebagaimana orang berkorban dengan satu ekor unta. Insyaallah kita semua yang datang di awal waktu ini akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang berkorban dengan satu ekor unta. Amin. Kemudian barang siapa yang datang di waktu yang kedua, pahala yang mereka dapatkan sama sebagaimana orang berkorban dengan satu ekor sapi. Ketika dia datang di waktu yang ketiga, maka pahalanya semakin berkurang sebagaimana mereka berkurban dengan satu ekor kambing saja. Ketika mereka tidak mendapatkan khutbah pertama, tidak mendapatkan khutbah kedua lagi, mereka datang nanti pada saat pelaksanaan sholat Jumat, pahala yang mereka dapatkan sama sebagaimana orang berkorban dengan satu ekor ayam saja. Ketika mereka tidak mendapatkan lagi dan mereka datang terakhir sekali, maka pahala yang mereka dapatkan sama sebagaimana orang berkorban dengan satu buah putih telur saja. Insyaallah kita pilih, kita mau datang di awal waktu pahalanya besar, atau kita datang di akhir waktu pahala kita sangat sedikit sekali, bahkan kita tidak mendapatkan keberkahan pada hari Jumat itu sendiri. Baiklah, kami mengambil 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di tangga mimbar sedemikian rupa. Rasulullah naik di tangga mimbar yang pertama, mulut Rasulullah mengucapkan amin 1 kali. Kemudian Rasulullah naik di tangga mimbar yang kedua ketika mau khutbah, Rasulullah mengucapkan lagi 2 kali. Kemudian Rasulullah naik di tangga yang terakhir mau khutbah, kemudian Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah selesai khutbah, Rasulullah turun, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau setiap naik anak tangga mimbar mulutmu mengucapkan amin 1 kali? Kemudian di tangga yang kedua lagi amin lagi. Kemudian di tangga yang ketiga amin lagi." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat, amin saya di tangga yang pertama. Malaikat Jibril datang kepadaku meminta saya mengaminkan 3 doanya." Kemudian sahabat bertanya, "Apa isi doa malaikat Jibril di tangga mimbar ketika kau naik mau khutbah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, doa malaikat Jibril di tangga yang pertama, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang hamba yang tidak mau mengucapkan salawat atas nama nabinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih." Maka ketika kita mendengarkan nama Muhammad, ucapkanlah salawat atasnya, karena kita semua adalah umatnya. Kemudian di tangga yang kedua, "Ya Rasul, apa doa malaikat Jibril sampai kau aminkan?" Rasulullah menjawab doa malaikat Jibril di tangga yang kedua, "Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jangan kau terima ya Allah amal mereka." Sehingga Rasulullah mengucapkan amin 2 kali. Sehingga itu ketika kita menjadi anak, jadilah anak-anak yang soleh. Sayangi orang tuamu, cintai mereka, berikan pengabdian terbaik kepada mereka. Kemudian di tangga yang ketiga, doa malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, jangan kau terima amal ibadah seorang hamba ketika dia bertemu Ramadan dia beriman, ketika hilang Ramadan hilang juga keimanan mereka. Dia iman ketika Ramadan tidak ada, tidak juga beriman. Rajin sholat pada saat Ramadan, tidak ada Ramadan, tidak juga sholat." Sehingga itulah malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah mengaminkan, maka doa itu tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita
akan dijauhkan daripada doa malaikat Jibril ini yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mari ketika kita sehat katakan sehat. Ketika kita kuat katakan kuat. Jangan kita balik-balik keadaan ini. Ketika kita dustai, maka ingat Allah menegur kita 31 kali diulangi di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ma'al khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم بلدتنا في إندونيسيا خصوصا في Gorontalo بلدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها راضا من كل مكان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هواء الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يأتيكم ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن tasbiyat as-sufuf wa min iqamatis shalah. Luruskan saf dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله سمع الله لمن حمده. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Allah Sami Allahu liman hamidah. Allah Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi